Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena telah membimbing kita ke jalan yang benar dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Baik, langsung saja kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi dari mata kuliah Administrasi Kebijakan Kesehatan mengenai materi implementasi administrasi di bidang kesehatan. Pertama-tama saya perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama itu ada Artiza Putri Anugrah Nirwana, saya sendiri. Kemudian ada Yuni Agusrianti, ada Irawati, Ridayanti, Sucitra Arifin, Fitria Amelia, dan Siti Salwa Syifa. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Ridayanti untuk memaparkan materi pertama. Baiklah, penyusunan rencana tahunan Puskesmas. Perumusan masalah, identifikasi masalah, menetapkan urutan prioritas masalah, mencari akar penyebab masalah, menetapkan cara pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah dilaksanakan dengan membuat daftar masalah yang dikelompokkan menurut jenis upaya, target, pencapaian, dan masalah yang ditemukan. Yang pertama yaitu upaya UKM esensial, terbagi menjadi promosi kesehatan, yang kedua UKM pengembangan, dan yang ketiga UKP. Dan di sini ada target, pencapaian, dan masalah. Keterangannya yaitu masalah dirumuskan berdasarkan prinsip 5W1H. What, who, when, where, we, and how. Atau apa masalahnya, siapa yang terkena masalah, kapan masalah itu terjadi, kenapa dan bagaimana masalah itu terjadi. Selanjutnya saya serahkan kepada materi selanjutnya. Baik, langsung saja. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya dari datapan prioritas masalah metode USM salah satu menyusun urut dengan waktu yang tersedia dan seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu itu tadi. Urgensi dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. Yang selanjutnya seriousness, seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu itu dipecahkan. Perlu dimengerti bahwa dalam keadaan yang sama, suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah lain adalah lebih serius bila dibandingkan dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri. Seriousness dilihat dari dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan dan membahayakan sistem atau tidak. Yang terakhir, growth, yaitu seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang
dikaitkan dengan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan. Selanjutnya saya ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya ada data atau informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan metode USG, yakni sebagai berikut. Yang pertama, hasil analisa situasi. Yang kedua, informasi tentang sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga adalah dokumen tentang perundang-undangan, peraturan, serta kebijakan pemerintah yang berlaku. Yang kedua yaitu mencari akar penyebab masalah. Beberapa metode yang dapat dipergunakan dalam mencari akar penyebab masalah terbagi menjadi dua. Yang pertama, diagram sebab akibat dari Ishikawa atau diagram tulang ikan atau fishbone. Yang kedua yaitu pohon masalah atau problem trace. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, menetapkan cara pemecahan masalah. Untuk menetapkan cara pemecahan masalah dapat dilakukan kesepakatan di antara anggota tim dengan didahului brainstorming atau curah pendapat. Bila tidak terjadi kesepakatan, dapat digunakan tabel cara pemecahan masalah. Langkah-langkah pemecahan masalah sebagai berikut. 1. Brainstorming atau curah pendapat dilaksanakan untuk membangkitkan ide, gagasan, atau pendapat tentang suatu topik atau masalah tertentu dari setiap anggota tim dalam periode waktu yang singkat dan bebas dari kritik. Dan tipe brainstorming, 1. Terstruktur, tiap anggota tim menyampaikan ide atau gagasan bergiliran. 2. Tidak terstruktur, tiap peserta yang mempunyai ide atau gagasan dapat langsung menyampaikannya. Baik, saya persilakan untuk Saudari Siti Salwa Syifa untuk memaparkan materinya. Saya langsung saja. 2. Kesepakatan di antara anggota tim. Berdasarkan hasil dari curah pendapat brainstorming, hasil kesepakatan dipergunakan sebagai bahan penyusunan rencana 5 tahunan. Ketiga, bila tidak terjadi kesepakatan, digunakan metode tabel cara pemecahan masalah sebagai berikut, yaitu prioritas masalah, penyebab masalah, alternatif pemecahan masalah terpilih, dan adapun keterangan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Nah, kita bisa simpulkan dari materi ini untuk mengidentifikasi masalah, yaitu dengan menentukan jenis, upaya, target, pencapaian, dan masalah yang ditemukan. Lalu menetapkan urutan prioritas masalah dengan menggunakan metode USG, Urgency, Seriousness, dan Growth. Setelah itu, mencari akar penyebab masalah dengan menggunakan dua metode, yaitu diagram sebab akibat dari Ishikawa atau diagram tulang ikan atau fishbone, dan pohon masalah atau problem trace. Nah, tahap yang keempat yaitu menetapkan cara pemecahan masalah dengan dilakukan kesepakatan tim dengan didahului dengan brainstorming atau curah pendapat. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami paparkan dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan minallahi musta'an wa ilaihil wakil. Tsumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.